Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan saya. Kita hari ini akan belajar terkait komunikasi keperawatan dengan materi komunikasi dalam pelayanan kesehatan yang hari ini spesifiknya ke komunikasi multidisiplin. Nah, perlu kita tahu ya bahwa di dalam sebuah pelayanan kesehatan itu ada namanya tenaga kesehatan. Jadi, tenaga kesehatan itu tidak hanya kita loh sebagai perawat, tapi juga ada tenaga kesehatan yang lain. Ada dokter, ada apoteker, ada gizi, ada bidan, radiografer, fisioterapis, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam sebuah ruang lingkup pelayanan kesehatan ini, semua tenaga kesehatan itu saling berkomunikasi. Nah, tujuan komunikasinya tentunya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik, yang prima kepada pasien. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sih kita harus membahas terkait komunikasi di bidang pelayanan kesehatan dalam konsep multidisiplin ilmu ini? Nah, pastinya komunikasi itu adalah dasar dari pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Jadi, antara perawat dengan dokter, antara perawat dengan gizi, antara perawat dengan bidan, antara perawat dengan apoteker, itu saling berkomunikasi untuk menyampaikan terkait kondisi kliennya seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, itu penting sekali komunikasi. Nah, kalau misalnya tidak terjadi komunikasi yang optimal, komunikasi yang baik tentunya akan menjadi miskomunikasi, ya ujung-ujungnya terjadi malpraktek. Nah, hasil penelitiannya si Leonard tahun 2004 menyebutkan bahwa kegagalan komunikasi ini adalah penyebab dari kesalahan dalam pelayanan kesehatan pada pasien. Jadi gara-gara miskomunikasi itu terjadilah kesalahan pelayanan kesehatan ke pasien. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kenapa sih harus ada komunikasi? Ya, terutama nih ya, terutama yang paling sering perawat itu berkomunikasi dengan dokter. Nah, jadi dokter lebih memperhatikan karena informasinya lebih ringkas. Jadi ketika kita memberikan informasi, jadi dokternya langsung, oh ya, seperti itu ya. Jadi informasinya ringkas, jelas. Nah, dan pastinya bukan komunikasi yang bertele-tele yang harus menceritakan karangan dan lain-lain, tidak. Karena apa? Karena perawat itu bekerja cepat sekali. Jadi kita itu bekerja dengan tuntutan waktu, ya. Kalau kita lama hanya ngomong aja yang banyak, itu bukan perawat yang kerja situ, karena kalau kondisinya kritis itu kita bekerja dengan waktu. Kemudian mengkomunikasikan masalah dengan jelas. Jelas di sini jelas tujuannya, kepada siapa, pasien dengan apa yang harus dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas belakangnya. Kemudian di sini memberikan kesempatan untuk perawat juga memberikan informasi, kemudian menyampaikan saran kolaborasi. Perlu diingat ya teman-teman bahwa perawat salah satu intervensi keperawatannya adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan semua tenaga kesehatan. Dan kolaborasinya ini butuh komunikasi. Seperti itu. Nah, jadi ada namanya S-bar. Nah, S-bar ini adalah komunikasi serah terima sebenarnya. Serah terima antara si tenaga kesehatan dengan kita sebagai perawat, atau perawat dengan kita dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, jadi S-bar atau kalau di keperawatan jiwa itu ada tambah I-nya atau introduction, tapi lebih umum kalau di akreditasi rumah sakit itu pakai S-bar namanya. Nah, ini tujuannya adalah sebagai media komunikasi yang terstandar, jadi punya standar
sebagai pengalihan informasi dan tanggung jawab perawatan pasien dari satu petugas kesehatan ke petugas kesehatan yang lain. Bisa ke sesama tenaga kesehatan, antara dokter dengan dokter, antara dokter dengan tenaga kesehatan yang lain, antara perawat dengan dokter, antar tenaga kesehatan yang lain dengan ketiga pergantian shift, atau antar unit perawatan. Misalnya dari ruang rawat inap pindah ke ICU, dari ICU pindah ke rawat inap, dari IGD ke ruang operasi ke IGD. Nah, itu perlu namanya komunikasi. Kemudian dari ruang perawatan pasien ke departemen yang lain, ke radiologi, ke fisioterapi, dan lain-lain. Itu bisa menggunakan S-bar ini. Nah, S-bar ini adalah salah satu media komunikasi atau cara komunikasi yang jelas, ringkas, padat, dan tujuannya itu sesuai. Nah, apa itu tadi S-bar? Nah, S-bar itu adalah, kalau tadi kalau di jiwa ada I-nya ya, introduction. Kalau introduction isbar, introduction. Introduction itu biasanya perkenalan diri. Misalnya kita memberitahukan identitas kita, siapa yang berkomunikasi. Nah, sedangkan untuk S-barnya sendiri, S, situation, apa yang terjadi dengan pasien. B, background, hal-hal apa yang melatar belakangi kondisi klinis pasien. Kemudian A, assessment, saya pikir apakah problemnya, jadi apa yang menurut kita yang menjadi problemnya si pasien. Kemudian ada recommendation-nya untuk R, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, ini ya. Nah, apa yang dibahas? Yang di situation itu kita memberikan pikiran pokok utama selama 5-10 detik, kemudian menghubungkan data objektif dengan kondisi pasien yang spesifik pada saat itu juga. Kemudian perawat memberikan penilaian yang di assessment tadi dan memberikan rekomendasi. Nah, apa keuntungannya? Yang pertama, kita sebagai perawat itu bisa berkomunikasi secara efektif. Efektif tadi apa? Karena sudah ditentukan ini apa-apa aja yang harus kita sebutkan dan apa-apa aja yang harus kita informasikan kepada orang lain. Yang kedua, dokter percaya bahwa analisis perawat bisa menganalisis, karena dengan S-bar tersebut itu artinya bahwa perawat itu paham dengan kondisi pasien ya. Tadi di S, di B, di background dan assessment kita sudah mengungkapkan apa yang terjadi pada pasien. Kemudian dengan adanya S-bar itu pastinya memperbaiki keamanan pasien karena kita memperbaiki komunikasi ya. Komunikasi tadi sudah distandarisasi dengan S-bar tadi. Seperti itu. Kemudian ini yang tadi, baik. Nah, ini mari kita lihat apa itu bahasa yang kita gunakan di bahasa kritis dalam 10 menit pertama. Gunakan bahasa-bahasa yang bahasa kritis yang menyatakan bahwa ini penting. Nah, gunakan bahasa yang kita semua paham. Seperti kita mempunyai masalah yang serius, kita dalam kondisi kritis, kita berada dalam situasi yang kritis, atau saya tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Kita perlu untuk mengatasi masalah ini secepatnya. Saya membutuhkan beberapa penjelasan. Saya cemas dengan kondisi pasien. Sepertinya ada masalah dan kritis. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bahasa-bahasa kritis yang kita gunakan yang menyatakan bahwa kondisi dalam keadaan gawat darurat atau perlu ditangani segera. Nah, ini kita contohnya ya. Contoh dari S-bar tadi untuk situation. Nah, selamat pagi dokter, saya perawat Angel. Ya, saya perawat Angel. Saya mau melaporkan pasien Nyonya Astuti kamar 261C.
Nah, untuk selamat pagi, saya adalah perawat ini, itu adalah bagian dari introduction tadi. Kalau misalnya mau dipisah antara isbar dengan S-bar. Nah, tapi kalau ini sudah digabungkan antara S-bar, itu berarti introduction-nya ada di dalam S. Nah, kemudian sebutkan kondisi pasien yang paling spesifik. Selang dadanya di mana? Penurunan pengeluaran urinnya bagaimana? Pasien gelisahnya sekarang seperti apa? Tanda-tanda vital yang menurun seperti apa? Trombositnya berapa? HB-nya berapa? Kemudian kita masuk ke background. Nah, background ini adalah alasan masuk. Diagnosa masuknya apa? Tanggal masuknya apa? Tindakan yang dilakukan apa? Obat-obatan yang diberikan apa? Ada alergi atau tidak? Kemudian oksigennya berapa? Kemudian temperatur, puls, nadi, pernapasan, kemudian tekanan darah. Nah, cek jika ada perubahan. Kemudian ada hasil lab. Nah, hasil lab ini dicantumkan juga waktu ada pemeriksaan ya. Bandingkan juga dengan sebelumnya. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana tingkat kesadaran, bunyi nafas, warna kulit, urine output, ekstremitas, dan lain-lain. Kemudian assessment, apa penilaian Anda? Jadi ini assessment adalah penilaian dari hasil dari data-data tadi. Nah, apa penilaian Anda dalam situasi tersebut? Misalnya, saya pikir masalah ini adalah, saya tidak yakin apa masalahnya, tapi kondisi pasien ini memburuk. Pasien kelihatannya tidak stabil. Nah, itu hasil assessment kita. Kemudian recommendation atau rekomendasi kita. Apa yang Anda inginkan dari dokter? Haruskah kita mulai pemasangan oksigen, IV line, atau apakah pasien perlu pemeriksaan ronsen atau perlu EKG? Atau bisa kita tanyakan jam berapa dokter akan datang? Apakah dokter akan mengkonsulkan ini ke dokter spesialis bedah atau jantung? Apakah pasien ini akan perlu kita pindahkan ke ICU? Nah, itu rekomendasi kita. Nah, jadi itu adalah komunikasi tadi untuk S-bar. S situation, background, kemudian B, kemudian assessment untuk A, kemudian R-nya untuk recommendation. Nah, ini contoh sederhananya tadi, yang tadi kan terpisah-pisah nih antar slide. Nah, ini ada lagi saya buat dalam bentuk box. Nih, di situation. Dr. Ahmad, saya Ida, perawat ruangan Presia 2. Saat ini pasien dokter Ibu Lina, tanggal lahir 4 Oktober 1955, mengalami sesak. Nah, situasinya seperti itu. Kemudian backgroundnya, pasien tersebut pasca operasi bedah digestif 1 hari yang lalu. Riwayat penyakit jantung dan paru-paru tidak ada. Frekuensi nafas 40 kali per menit dan saturasinya 70%. Nah, itu hasil pemeriksaan kita. Itu adalah backgroundnya. Kemudian assessmentnya, nah ini tadi apa yang harus kita simpulkan dari background tadi. Suara nafasnya menurun di area dada kanan dengan adanya rasa nyeri. Recommendation, saya rasa sebaiknya pasien harus ditangani segera. Apakah dokter akan datang ataukah pasien perlu segera dipindahkan ke ICU? Nah, itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perawat Ida kepada Dokter Ahmad yang melaporkan pasien Lina yang saat itu mengeluh sesak. Nah, ketika pasiennya mengeluh sesak, dia menjelaskan terkait backgroundnya pasiennya pasca operasi dengan frekuensi napas saat itu 40 kali per menit dan saturasinya 70%. Assessmentnya, suara nafasnya si pasien ini menurun di area dada kanan dan adanya rasa nyeri. Dan si perawat itu merekomendasikan untuk apakah ini perlu ditangani segera, kemudian apakah dokter perlu datang, dan apakah perlu dipindahkan ke ICU. Itu untuk S-bar-nya. Nah, itu tadi S-bar. S-bar ini adalah tatanan komunikasi yang dilakukan di rumah sakit untuk tenaga kesehatan yang lain,
saling berkomunikasi, memberikan informasi untuk menjelaskan kondisi pasien saat itu dan apa rekomendasi selanjutnya. Kemudian ada lagi selain SBAR adalah metode TBAK alias tebak. Nah, tebak ini apa? Tulis, baca, dan konfirmasi. Nah, tebak ini dilakukan kapan? Nah, ketika tadi kita melakukan SBAR, Situation, Background, Assessment, sama Recommendation itu, di recommendation itu kan kita memberikan rekomendasi kepada dokternya. Nah, dokternya setelah itu dia akan memberikan jawaban. Nah, apa-apa aja jawaban dokter itu kita bisa terima informasinya dengan metode tebak. Tulis, baca, konfirmasi. Nah, jadi tebak ini biasanya bisa kita kerjakan. Tebak ini menerima informasi ya, bisa dari telepon atau bisa secara langsung. Nah, ada beberapa kegiatan untuk tebak. T tadi adalah tulis, B itu baca, K itu konfirmasi. Ini saya titik beratkan kita sebagai perawat ya. Kita perawat ini sebagai penerima informasi. Ini contoh jenis kegiatannya. 1. Kita sebagai penerima informasi biasanya mengangkat telepon, mengucapkan salam, menyebutkan nama dan tempat bekerja menerima telepon, dan mengucapkan ada yang bisa dibantu. Nah, tebak ini juga terstandar ya. Kemudian, bila penelpon tidak memberitahukan identitasnya, penerima informasi harus menanyakan, ini dengan siapa, dari mana, dan apa tujuannya. Kemudian, mendengarkan informasi atau instruksi dengan seksama, lalu mencatat kelengkapan instruksi atau hasil pemeriksaan ke dalam catatan rekam medis pasien. Kemudian, penerima informasi juga harus mencatat tanggal, jam, dan menerima telepon. Siapa yang menerima telepon dan siapa yang menelpon. Nah, ini harus dicatat ya. Karena apa? Ini penting sekali karena ini isinya adalah informasi. Kemudian selanjutnya membacakan kembali secara lengkap. Nah, ini tadi membacakan kembali secara lengkap. Yang nomor 4 tadi ini tulis ya. Kemudian membacakan kembali apa yang kita tulis. Instruksi yang diterima dan konfirmasi kembali apa yang dimaksud dan pemberi informasi yang sudah sesuai. Apa yang tadi yang dimaksud oleh si pemberi informasi itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita catat. Eja, ulang per suku kata untuk obat-obatan atau tindakan yang namanya mirip dan tidak jelas. Nah ya, jadi ada beberapa obat-obatan atau beberapa tindakan yang itu mirip, perlu kita konfirmasi, itu tadi dia tebak ya. Konfirmasi, apakah yang dimaksud oleh si pemberi informasi adalah yang kita pikirkan atau yang kita persepsikan. Makanya perlu dieja kembali, diulang kembali nama-nama, tindakan atau obat yang mirip tadi. Kemudian, berikan tanda tangan atau nama jelas petugas yang menerima instruksi. Ya, misalnya siapa perawat saksi dan catat jam prosedur terjadi. Kemudian lakukan verifikasi kepada dokter yang memberikan instruksi atau informasi yang saat datang berkunjung dan memberikan tanda tangan dan nama jelas tanggal jam verifikasi pada catatan sebelumnya dalam waktu 1 kali 24 jam setelah instruksi diberikan. Ya. Jadi kenapa ini sangat penting sekali? Karena ini terkait dengan instruksi catatan perkembangan si pasien. Karena kalau misalnya ada sesuatu atau lain hal nanti yang terjadi pada pasien, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah contoh tebak ya. Ini si dokternya tadi sudah memberikan tanggapan. Ini namanya dokter Y. Halo, saya dokter Y. Pasien saya yang bernama Nona X, 20 tahun, dengan diagnosa DHF di kamar nomor 1, mohon untuk dilakukan pemeriksaan DL setiap hari, serta diberikan paracetamol 500 mg bila panas. Bila leukositnya naik di atas 12.000, tolong berikan injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram IV. Nah, ini instruksi dokternya.
Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ya, pastinya kita menggunakan tebak tadi. Tulis, baca, dan konfirmasi. Apa yang kita tulis? Tulislah tadi informasi yang diberikan oleh dokter tersebut. Pasien Nona X, 20 tahun, kamar nomor 1, diagnosa DHF. Instruksinya diberikan DL setiap hari, paracetamol 500 mg bila panas, leukosit kalau naik 12.000, berikan injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram IV. Nah, itu kita tulis. Kemudian kita bacakan lagi. Baik dok, saya tadi menerima informasi bahwa pasien namanya Nona X, usia 20 tahun, kamar nomor 1, diagnosa DAF. Dilakukan pemeriksaan DL setiap hari, diberikan paracetamol 500 mg bila panas, leukosit di atas 12.000, diberikan injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram IV. Nah, betul dok, Nona X di kamar, kita konfirmasi, sudah kita baca, kita konfirmasi, Nona X di kamar 1, bed berapa dok? Nah, kemudian konfirmasi lagi, DHF yang dimaksud tadi apa dok? Oh, demam berdarah atau demam denggu. DL yang dimaksud tadi apa dok? Saya mau konfirmasi, kemudian pemberian paracetamol, PARACETAMOL, secara apa dok? Nah, kemudian tadi mohon maaf ceftriaxone IV atau IM saya terdengar kurang jelas. IV yang dimaksud apakah intravena? Kemudian kita konfirmasi. Ceftriaxone perlu dilakukan skin test dulu. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak menerima informasi itu ucuk-ucuk langsung, oke, baik. Nah, setelah kita catat semuanya, ternyata kita baru sadar, loh, tadi ini maksudnya apa ya? Itu maksudnya apa ya? Tadi IV atau IM ya? Apa nggak perlu dilakukan skin test dulu ya? Jangan setelah orangnya semua pergi, itu baru kita konfirmasi. Tidak. Jadi kita konfirmasi saat itu juga. Tujuannya apa? Supaya komunikasi itu hasil komunikasi itu langsung kita laksanakan dengan jelas, tercatat dengan jelas, dan semuanya bisa memberikan perkembangan kesehatan yang baik untuk si pasiennya. Seperti itu. Baik, demikian dulu untuk materi hari ini terkait komunikasi di pelayanan kesehatan, komunikasi multidisiplin ya. Jadi komunikasinya tidak hanya dengan perawat aja, tapi juga perawat dengan dokter, perawat dengan radiografer, dengan apoteker, dengan bidan, dan lain-lain. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komen di bawah, atau misalnya Ani dengan kelas saya, boleh di grup WA ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Untuk channel ini jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga di like dan di share. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.